Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat. Begitupun dengan keluarga di rumah, semoga senantiasa sehat dan berbahagia selalu. Nah anak-anakku, alhamdulillah pagi hari ini Ustazah bisa menyapa anak-anak semua dalam pelajaran matematika kelas 5 pertemuan terakhir di semester 1 ini. Masya Allah, tidak terasa ya, kita sudah berada di pertemuan terakhir. Berarti itu artinya kita semua akan dihadapkan pada suatu momen yang sangat penting, yaitu ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah, sudah siap belum hari ini menerima materi terakhir di semester 1? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa semangat dan siap untuk menerima materi dari Ustazah. Baiklah, untuk lebih berkahnya, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah dan doa kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan jangan dipersulit. Amin. Nah baiklah anak-anakku, langsung saja ya, hari ini akan ada materi baru yang akan Ustazah berikan untuk anak-anak semua. Dan tenang, materinya sangat mudah. Nah di belakang Ustazah sudah bisa dilihat kan apa materinya? Nah ini materinya yaitu tentang denah dan skala. Ustazah yakin anak-anak semua pasti sering mendengar kata denah. Apa ya denah itu? Nah sebelum Ustazah jelaskan apa artinya denah, terlebih dahulu Ustazah akan memperkenalkan kepada Ananda bahwa untuk menentukan letak suatu tempat pada denah itu ada dua cara. Ada denah dalam bentuk arah mata angin dan denah dalam bentuk bidang koordinat. Nah, sebelumnya coba Anda lihat di sini. Nah, di whiteboardnya ada sebuah gambar arah mata angin. Nah, terlebih dahulu berarti sekarang kita akan belajar menentukan denah dengan arah mata angin. Nah, dan Ustazah yakin anak-anak semua juga pasti sudah sering mendengar dan pernah belajar terutama di ekskul pramuka tentang arah mata angin. Nah, baiklah. Di sini ada arah mata angin sederhana. Ada utara yang paling atas, kemudian di seberang utara ada selatan, kemudian ada timur, dan di seberangnya ada barat. Kemudian di antara utara dan barat ada barat laut, di antara utara dan timur ada timur laut, di antara timur dan selatan ada tenggara, dan di antara selatan barat ada barat daya. Nah kita di Sukabumi berada di Jawa Barat, berarti itu artinya Sukabumi, Jawa Barat itu terletak ketika dilihat dari arah mata angin ada di sebelah barat. Matahari terbenam di barat, terbit dari timur. Nah itu adalah penentuan arah mata angin. Nah sekarang bagaimana nih cara menentukan denah suatu tempat berdasarkan arah mata angin? Nah Anda bisa melihat di sini ada sebuah peta sederhana, yaitu peta taman bermain ya. Ada kolam ikan, ada area melati, ada area mawar, area burung, ada saung, ada area kamboja, dan ada area kaktus. Nah, mudah sekali untuk menentukan denah berdasarkan arah mata angin. Misalnya, Ananda sedang bermain di taman bermain dan Ananda sedang berada di saung. Nah, ini misalnya Ananda sedang berada di sini ya, sedang berteduh. Nah, kemudian
Di sebelah barat dari saung, dari tempat Ananda berdiam saat ini, ada area apa? Di sebelah barat saung ada area apa? Nah, kita lihat di sini. Barat, berarti barat itu ke sebelah sana ya. Barat. Berarti di sebelah saung itu barat. Di area barat dari saung itu ada area mawar dan area kolam ikan. Nah, seperti itu. Ini di sebelah barat dari saung. Kemudian sebelah timur dari saung tempat Ananda sekarang tengah berdiam ada area, kalau barat ke sana barat, nah kalau timur berarti seberangnya ya. Berarti di sebelah timurnya ada area Kamboja. Oke, sip, gampang kan? Kemudian di sebelah selatan, di sebelah selatannya ada apa ya? Nah, ternyata di sebelah selatannya, karena selatan itu ke bawah, berarti di sebelah selatannya ada jalan. Nah, kemudian di sebelah utaranya, berarti ini ada wilayah lain ya yang tidak termasuk ke dalam peta ini. Kemudian di sebelah tenggara, nah karena tenggara itu menyamping dari antara timur dan selatan, berarti sebelah tenggara dari saung adalah area kaktus. Sebelah barat daya dari saung yang Ananda tempati berarti ada daerah area burung. Nah, seperti itu ya, soli-solihah. Berarti PR-nya kita harus ingat letak arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Oke, cukup mudah sekali. Dan sekarang kita akan menuju denah dengan menggunakan bidang titik koordinat. Nah, seperti apa? Oke, kita akan langsung lihat seperti berikut ini. Oke, Anandaku semua, sekarang kita akan lanjut ke posisi benda pada bidang koordinat. Nah, ini Usada sudah menggambar sebuah bidang kartesius yang di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan ini juga sangat mudah sekali. Ananda cukup memposisikan pada angka 0. Ya, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y yaitu 0. Nah, sekarang jika di sini ada angka 0, sebelum angka 0 berarti ada angka minus kan, ada negatif. Sebelum 0 itu ada negatif. Nah, berarti ketika 0 ada di sini, sebelumnya berarti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kenapa di sini dikasih panah? Karena masih terus ada sampai tidak terhingga. Kemudian setelah 0, kalau sebelum 0 ada negatif, berarti setelah 0 tentu ada angka 1. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini untuk sumbu X, ya. Sumbu X itu yang horizontal, sumbu X. Kemudian di sini ada sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal, kebalikan dari sumbu X. Sama untuk sumbu Y juga. Sebelum ada angka 0 berarti pasti ada bilangan-bilangan negatif. Nah, berarti di sini ketika 0-nya pertemuan sumbu X dan sumbu Y di tengah-tengah, sebelum 0 untuk sumbu Y-nya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ya maaf ini, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian setelah 0 berarti ke atas tentu ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, ada 4 titik. Sebetulnya Ananda mau menambahkan beberapa titik juga boleh, ya. Begitupun ketika misalnya menentukan tempat. Di sini misalnya ada rumah sakit, ada sekolah, ada mall, ada perpus. Nah, itu juga sama bisa. Cuma di sini Ustada mencontohkan dengan titik-titik. Nah,
menentukannya sangat mudah. Coba ketika kita akan menentukan apakah kita mengambil X dulu atau Y dulu. X dulu atau Y dulu ya. Nah, coba di alfabetnya A sampai Z, X dulu atau Y dulu. Coba Ananda ingat-ingat. Nah, ternyata ada X dulu. Nah, berarti sama di sini juga harus X dulu. Berarti ini untuk titik A itu ada di sini. Nah, berarti dia ada di titik koordinat keberapa? X-nya karena di sini harus X dulu. X-nya ada di mana? Y-nya ada di mana? Kita lihat. Karena X itu yang ini, yang horizontal, berarti A itu kita lihat ke sini. Ada di titik keberapa? Ada di titik kedua. Oke, good. 2. Kemudian untuk Y-nya, kita lihat. Y itu kan garisnya vertikal ya. Kita tarik garis putus-putus ke sini. A, kita lihat ternyata Y-nya ada di titik 3. Berarti posisi A ada di 2,3. Oke, mudah kan? Mudah sekali ya. Yang penting ingat harus X dulu. X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Oke, sekarang next ada titik B. Titik B ada di mana coba? Ingat X dulu, kemudian Y. Ini B. Kita tarik menuju sumbu X. X itu yang horizontal, berarti nih ke bawah dulu. Nah, ternyata dia ada di titik negatif 3. Ingat ya, negatifnya harus di bawah. Kemudian untuk Y-nya, Y itu yang vertikal, kita tarik garis ke samping, dia ada di titik 1. Nah, berarti koordinat titik B berada di negatif 3,1. Lanjut, sekarang ada titik C. Ini untuk X, ini untuk Y. Kita lihat X-nya ada di mana. Oke, X itu yang horizontal, berarti ke samping dulu atau ke atas dulu? Coba kemana dulu solih-solihah? Iya, ke atas dulu. Nih, ini titik X, yaitu ada di 4. Sip. Kemudian untuk Y-nya ada di, nah karena Y itu yang vertikal, kita tarik garis ke sini, ke samping, ada di negatif 3. Berarti untuk titik C berada di koordinat 4, negatif 3. Nah, sekarang bagaimana yang D? Nih, Ustazah sengaja menempatkan tepat sekali di garis. Jangan dulu risau ya, tenang, ini mudah sekali. Oke, yang D ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya. Oke, kita lihat X-nya ada di mana? Ingat, X itu yang horizontal. Berarti ini si titiknya kita lihat ke atas, ke garis yang horizontalnya ada di mana? Oke. Nah, berarti dia tepat ada di titik 0. Ya, berarti dia tepat ada di titik 0 untuk X. Karena si titik ini, titik D ini, kalau Anda perhatikan ke atas menuju sumbu X ada di 0. Kemudian untuk Y-nya di mana, Ustazah? Nah, untuk Y-nya mudah sekali. Dia, nah ini kan garis Y. Dia ada di titik keberapa? Ada di titik negatif 3. Berarti koordinat titik D ada di 0, negatif 3. Nah, ini untuk denah pada bidang koordinat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang skala. Barusan kita sudah mempelajari denah. Nah, sekarang kita akan mempelajari skala. Oke, let's go. Oke, anak-anakku semuanya, setelah tadi kita menentukan denah dalam arah mata angin dan
bidang koordinat, berarti kita sudah bisa menarik suatu kesimpulan apa itu denah. Berarti denah itu adalah gambaran suatu tempat yang terletak pada bidang datar ya, karena kan whiteboard ini datar. Terus Ananda juga nanti kalau misalnya melihat peta datar. Nah, berarti denah itu gambaran suatu tempat yang terletak pada bidang datar. Oke, sekarang kita akan mempelajari skala. Nah, Ananda pasti sering melihat peta atlas, misalkan peta Indonesia. Di sana kan digambarkan ya dari Sabang sampai Merauke. Luas sekali. Nah, kalau misalnya dalam suatu peta yang gambarnya hanya sebesar ini sudah bisa menggambar dari Sabang sampai Merauke, sementara aslinya dari Sabang sampai Merauke itu kalau ditempuh dengan jalan kaki aja entah berapa lama, bahkan kalau dengan pesawat saja bisa berjam-jam, tapi itu bisa digambar dalam suatu bidang datar yang hanya sebesar kertas. Nah, berarti itu menggunakan suatu teknik tertentu ya. Tidak akan mungkin menggambar dengan semaunya, pasti ada teknik-teknik tertentu yang digunakan. Nah, dan teknik yang digunakan itulah yang akan kita pelajari sekarang, yaitu skala. Oke, solih-solihah. Di sini sebelum Usadah menjelaskan apa itu skala, Ananda harus mempelajari dulu, harus mengenal dulu sebuah rumus segitiga. Ya, seperti kemarin jarak, kecepatan, waktu. Nah, ini juga sama. Ada sebuah rumus segitiga yaitu UP, US, dan S. UP, US, dan S. Atau kalau misalnya ingin mengingat dengan mudah, bisa kita singkat menjadi UP-nya upacara, US-nya usai, S-nya sekolah. Upacara, usai, sekolah. Nah, supaya lebih mudah untuk mengingat lagi. Seperti halnya kemarin yang tangga 7 itu, kita mengingat dengan kalimat kucing hitam dalam mobil ya. Nah, di sini juga bisa mengingat dengan kalimat upacara, usai, sekolah. Nah, UP itu maksudnya apa nih Ustazah? UP itu adalah ukuran pada peta. Nah, karena dari Sabang sampai Merauke itu aslinya sangat jauh, berkilo-kilometer. Sementara kalau dalam sebuah peta itu hanya dekat sekali, hanya beberapa senti. Nah, itu adalah ukuran dalam peta. Ketika dari Sukabumi ke Bogor aslinya 40 km ya misalnya. Dalam peta Sukabumi ke Bogor paling hanya beberapa senti. Nah, itulah ukuran dalam peta. Atau misalnya ketika Ananda difoto ya, Ananda difoto dalam foto yang selembar, tinggi Ananda hanya 10 cm, sementara aslinya Ananda itu tingginya sudah 150 misalnya. Nah, berarti itu ukuran peta, ukuran foto, ukuran dalam gambar itu disingkat menjadi UP. Jadi ukuran yang tidak sebenarnya. Oke, kemudian ada US. US itu ada ukuran sebenarnya, kebalikan dari UP. Jika dalam foto Ananda hanya 10 cm, sementara ukuran sebenarnya adalah 150 cm. Nah, berarti UP dan US ini saling berhubungan. Nah, kemudian kenapa kok Ustazah aslinya 150 cm dalam foto 10 cm? Berarti itu fotonya menggunakan skala ya, seperti halnya peta. Dari Sukabumi ke Bogor 40 km, sementara dalam peta hanya 2 cm misalnya. Berarti peta itu menggunakan skala. Oke, nah berarti skala itu adalah suatu teknik yang menggambarkan ukuran sebenarnya dan ukuran di dalam gambar. Oke, sama halnya seperti rumus segitiga, untuk menentukan ukuran peta, ukuran sebenarnya dan skala juga
menggunakan rumus segitiga. Jadi ketika Ananda mau mencari UP, ukuran dalam peta, dalam foto, dalam gambar, dalam denah, pokoknya ukuran yang tidak sebenarnya, berarti rumusnya US dikali S. Kemudian untuk menentukan US, ukuran sebenarnya, rumusnya UP dibagi S. Dan untuk menentukan skala, rumusnya UP dibagi US. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan langsung contoh. Oke, baik soli-solihah, sekarang kita akan menuju contoh pertama ya, supaya Ananda semua bisa mudah untuk memahami materi tentang skala. Nah, di sini contoh yang pertama ada sebuah denah yang menggambarkan kota A dan kota B. Nah, ini misalnya kota A menuju kota B. Dalam denah, dalam gambar, dalam peta, dari kota A ke kota B itu hanya 3 cm. Nah, bayangkan ya, dari kota A ke kota B tidak mungkin 3 cm. Berarti itu adalah gambaran dalam peta atau denah. Kemudian, sementara ukuran sebenarnya itu adalah 30 km. Sekarang kita akan menentukan skala. Berarti si peta itu pakai skala berapa? Oke, di sini ada ukuran petanya 3 cm, ukuran sebenarnya 30 km. Ini senti, ini kilo, berarti satuannya berbeda. Nah, sekarang kita samakan. Karena kalau misalnya satuannya belum disamakan, itu tidak bisa menentukan skala. Nah, dan yang harus Ananda ingat, dalam skala itu biasanya kita menggunakan sentimeter. Ya, karena ukuran peta itu kan mewakili ukuran sebenarnya. Berarti 30 kilometernya kita ubah ke dalam senti. Coba siapa yang masih mengingat dari kilometer ke sentimeter turunnya berapa tangga? Masih ingat? Dari kilometer ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Ternyata turunnya 5. Kalau turun berarti nolnya kita tambah. Oke, kita tambah berarti ya, 30 ini nolnya kita tambah, 30-nya sudah ada dari tadi. Kita tambah 05, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 3000 cm. Oke, ini untuk ukuran sebenarnya. Sekarang kita akan mencari skalanya. Berarti si peta itu menggunakan skala berapa? Tadi ingat kan, untuk mencari skala rumusnya UP dibagi US. Oke, kita tulis rumusnya. UP dibagi US. UP-nya 3 cm. US-nya 3000 cm. Nah, 3 cm berbanding, ya masih ingat kan? Materi tentang perbandingan, kalau ada titik 2 bagi seperti ini berarti berbanding 3000 cm. Nah, sekarang kita perkecil. Karena 3 cm dan 3000 itu bisa diperkecil. Oke, kita perkecil dibagi berapa ya? 3 berarti kita bagi 3 aja ya. 3 dibagi 3 1. 3000 dibagi 3 3 juta, maaf, dibagi 3 berarti 1 juta. Nah, berarti ini skalanya. Skala yang digunakan peta tersebut adalah 1 berbanding 1 juta. 1 cm di dalam peta aslinya menggambarkan 1 juta sentimeter. Oke, kemudian contoh kedua. Contoh kedua, ada sebuah jalan raya, ukuran dalam petanya hanya 5 cm ya. Jalan raya dari Sukabumi menuju Cibadak misalnya. Sukabumi menuju Cibadak. Dalam peta hanya 5 cm, hanya sebesar ini.
Ya, kan tidak mungkin dari Sukabumi ke Cibadak hanya sebesar ini. Berarti itu adalah ukuran dalam denah, dalam peta atau ukuran yang tidak sebenarnya. Dan si denah itu menggunakan skala 1:2 juta. Berarti ukuran sebenarnya berapa? Oke, let's go, kita ambil rumusnya dulu. Rumusnya mencari ukuran sebenarnya UP dibagi S. Kita tulisnya lihat. UP dibagi S. Nah, ini 5 cm, ini 1:2 juta. Kira-kira itu satuannya udah sama belum? Senti 1:2 juta. Ingat, kalau skala itu biasanya menggunakan senti. Berarti ini udah sama ya. Oke, UP-nya 5, S-nya 1:2 juta. Atau misalnya bisa 1/2 juta. Nah, kalau sudah pecahan seperti ini, boleh Anda menambahkan 5/1. Dan ingat, pembagian pecahan kita bisa ubah dengan kali. Kita bisa ubah dengan kali jika pecahan yang keduanya kita balikan posisinya. Jadi 2 juta per 1. Nah, seperti ini berarti tinggal mengalihkan. 5 dikali 2, 10. Ini 06-nya kita bawa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 juta sentimeter. Wow, jalan 10 juta sentimeter. Biasanya kan jalan itu menggunakan kilometer ya. Berarti kita ubah lagi yuk ke dalam kilometer. Sentimeter ke kilometer berarti naik 5. Kalau naik nolnya kita coret. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 100 kilometer. Oh, berarti kalau 100 km bukan dari Sukabumi ke Cibadak ya. Berarti sekitar dari Sukabumi menuju luar kota. Oke, sip. Berarti itu untuk mencari ukuran sebenarnya ya. Dibagi, setelah dibagi berarti nanti tinggal dibalikan pecahannya menjadi kali. Oke Ananda, sekarang contoh terakhir mencari ukuran dalam peta atau ukuran dalam foto atau ukuran yang tidak sebenarnya. Nah, berarti ini contoh ketiga. Ada sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Ukuran sebenarnya dari gedung itu adalah 20 meter. Kemudian gedung tersebut difoto. Difoto dan dalam foto dan si kamera fotonya itu menggunakan skala 1:10.000. Nah, berarti dalam fotonya, dalam ukuran kertas fotonya berapa senti ya gedung itu? Oke, kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi ingat, rumus segitiganya upacara usai sekolah. Berarti mencari UP atau ukuran dalam peta dalam foto adalah US dikali S. Tulis US dikali S. Nah, US-nya 20 meter, S-nya 1:10.000. Berarti beda satuannya. Berarti kalau beda, kita samakan dulu ke dalam sentimeter. Ya, meternya harus mengalah ke dalam senti. Meter ke senti turun berapa tangga? Soli-soliha. Kucing hitam dalam mobil M. Desi cantik. Nah, berarti turun 2 cm. Desi cantik berarti turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga kita beri 0,2. Berarti 2.000. Oh maaf, ini skalanya kita rubah dulu ya. Jadi 1:1000 saja. Oke, 1:1000. Ukuran sebenarnya kita sudah mengubah menjadi 2000 cm yang tadinya 20 meter. Kemudian skalanya dari foto itu, dari kertas foto itu adalah 1:1000. Berarti dalam foto ukuran gedung itu berapa senti? Oke, kita masukkan ke dalam rumus. US 2000 cm. S-nya dikali S-nya 1 banding. Ingat ya, satunya ini harus di bawah.
gak boleh ditinggal. 1/1000 berarti 1/, karena banding itu bisa jadi per. 1/1000 berarti setelah seperti ini 2000-nya bisa 2000/1. Nah, jika sudah begini kita tinggal coret dan coret. 1 dengan 1 habis. Kemudian kita coret nolnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa harus 3? Karena dua-duanya punya 0, 3. Nah, sudah habis, nolnya dicoret, satunya dicoret, berarti tinggal 2. 2, ini 1, ini sudah dicoret, ini tinggal 1, 2/1. Atau 2/1 itu adalah 2. Berarti tinggi gedung di dalam foto hanya 2 cm. Nah, mudah kan soli-solihah? Ketika Ananda sudah mengingat rumus, tinggal ditulis, lalu dimasukkan ke dalam rumus, dan jangan lupa satuannya disamakan dulu ke dalam sentimeter. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan latihan. Nah, seperti apa latihannya? Silahkan Ananda disimak latihannya seperti apa dalam buku Prima PH seperti biasa. Dan pesan usadah, jangan lupa Anda kerjakan dengan teliti. Dan tentu saja jika ada yang tidak paham harus bertanya kepada ustadz-ustadzah. Nah, baiklah soli-solihah. Alhamdulillah materi di pertemuan terakhir ini telah selesai, yaitu tentang denah dan skala. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dengan baik, dan insya Allah ilmu ini bisa diaplikasikan, dimanfaatkan di kemudian hari ya oleh Anda semua. Baiklah, sudah cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.